Selamat siang, ibu-ibu. Kembali lagi kita ketemu lagi ya di dalam ibadah ALF dengan tema bersama Tuhan, aku tenang ya. Sebentar saya share dulu. Sudah kelihatan ya, ibu-ibu? Sudah, Sudah, sudah. Pak. Oke. Ya, tema kita sesuai yang diberitahukan kepada saya bersama Tuhan, aku tenang. Saya mengambil dari firman Tuhan dari Mazmur 62 ayat 1 sampai 8. Mari kita simak bersama ya, saya sudah menulis di dalam slide ini. Saya bacakan. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak ada akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku. Tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ya, demikianlah pembacaan kita, ibu-ibu yang kekasih. Jadi, kalau kita melihat bacaan ini tadi ya, kita melihat kondisi Daud ya, itu terutama di ayat 3 4 ya. Itu menjelaskan keadaan dia sebenarnya ya. Kalau kita simak, Daud ini sedang dalam penyerbuan ya. Ini kemungkinan dia sedang dikejar-kejar Absalom ya, tentara Absalom anaknya. Kenapa saya berpendapat demikian ya? Karena dia sedang menjabat ya. Karena kalau dilihat kedudukan dia yang tinggi hendak diempaskan. Berarti dia sedang menjabat sebagai raja. Kalau dia dikejar-kejar Saul itu kan sebelum dia jadi raja ya. Jadi itu apa analisa saya saja gitu ya. Tapi apapun itu kita melihat kondisi Daud tidak sedang baik-baik saja ya. Jadi bukan kata pengkritik negara ya. Biasanya suka juga bilang juga negara ini tidak baik-baik saja ya. Tapi kita siang ini belajar bahwa kondisi Daud tidak baik-baik ya, tidak baik-baik saja gitu. Apa keadaannya? Dia hendak diremukkan ya gitu. Artinya dikejar-kejar ya, diserbu itu adalah suatu situasi yang sangat menekan ya atau tertekan gitu. Karena memang kita itu belum pernah ya mengalami dalam situasi peperangan yang dikejar-kejar ya. Tetapi kita bayangkan saja ya bagaimana situasi kalau kita dikejar-kejar gitu oleh tentara yang memiliki kelihaian dalam berperang gitu ya. Kita dikejar-kejar orang yang lihai berperang itu sangat menakutkan gitu ya, karena mengancam nyawa kita gitu ya. Sehingga Daud sampai menganalogikan kondisi dia gitu bahwa dinding dia menganggap gitu bahwa ini dinding sudah miring gitu.
masih di Uber juga ya, karena berarti posisinya tidak normal gitu ya, karena dia hanya sekumpulan kecil yang melarikan diri gitu ya. Sedangkan Absalom itu saat itu sudah menghimpun kekuatan, menghasut rakyat untuk eh, seolah-olah dia itulah harapan dari rakyat ya. Dia banyak, banyak menghasut dengan perbuatan-perbuatan yang kelihatannya baik gitu ya. Bahkan Daud menggambarkan bahwa ini seperti tembok yang hendak roboh ya gitu. Jadi dinding sudah miring itu menandakan posisi dia ya sudah tidak normal sebetulnya. Posisi yang mudah ambruk gitu ya kalau tembok sudah apa hendak roboh gitu. Nah, tetapi dia mengalami pengejaran ya, gitu. Ya mungkin kita bisa merasakan bahwa Absalom itu adalah anak Daud sendiri gitu ya. Jadi dilematis ya bagi dia sementara posisinya dikejar-kejar tetapi anaknya sendiri ini adalah suatu keadaan yang sulit. Nggak usah dikejar anak-anak ya. Mungkin ibu-ibu kalau punya anak-anak anak kita nakal aja kita rasanya gimana ibu-ibu? Sudah hati kita tuh sudah apa ya nyes gitu ya nggak senang sekali anak kita nakal atau bikin masalah di luar itu sudah mengancam hati kita atau nilainya jelek aja ya itu sudah mengancam kita ya ya begitulah yang namanya hati orang tua ya dia nggak apalagi dia nggak naik kelas dia nggak lulus itu aduh sudah pukulan yang sangat telak bagi orang tua apalagi dia bikin masalah di luar yang memalukan orang tua. Nah, itu hati orang tua mana yang tidak merasakan, aduh, betapa kecewa, betapa mau ngomong apa lagi, mau mengadu kemana, karena bagaimanapun juga anak itu adalah gambaran representasi orang tua. Anak yang bikin masalah tentu akan memalukan kita gitu ya. Apalagi anak gereja gitu ya. Nah, pusing lagi tuh. Makanya tuh menjadi apa ya? Menjadi menjabat di gereja itu ya susahnya itu sebetulnya ya. Selalu punya ketakutan gitu. Ini kalau anak nggak beres kita pantas nggak? Apalagi Bu Nevi ya, Ibu Pendeta gitu. Itu bebannya berat itu. Penatu aja bebannya berat, apalagi pendeta. Anak bikin masalah itu tekanan batin lah. Takut gitu ya. Selalu berada dalam situasi ketakutan yang demikian itu selalu ada ya. Gitu. Nah itulah. Nah sekarang itu Daud bagaimana dia mengalami posisi yang demikian ya di apa diberontak ya kepemimpinannya mengalami pemberontakan oleh anaknya sendiri ya itu sangat menyakitkan gitu jadi dia merasa kedudukannya hendak dihempaskan ya lalu dia juga mengalami pengkhianatan ya dusta dari orang-orang dekatnya jadi banyak hal ya di dalam perpolitikan ini ya kadang-kadang yang tadinya teman dekat kok tiba-tiba menusuk gitu ya karena penasihat-penasihat Daud itu ada juga yang membelot ke Absalom gitu ya. Nah, ini bahkan kakeknya Batsheba itu sebetulnya kenapa dia membelot ke Absalom ya. Itu pun jadi apa ya? Jadi hal yang kok bisa begitu gitu ya. Nah, inilah peristiwa-peristiwa yang eh, menyakitkan ya di dalam situasi Daud di dalam Mazmur ini gitu. Sehingga dia menulis apa semacam menulis Mazmur ini itu ada latar belakangnya ya. Namun kita melihat bahwa di dalam Mazmur ini dia mengatakan kiranya aku tenang gitu ya. Dia tetap mengatakan dia gunung batuku gitu ya. Dia kota bentengku ya. Ini terhadap Allah ya. Aku tidak akan goyah. Dia keselamatanku, dia pengharapanku, dia perlindunganku ya. Jadi
dalam situasi yang terjepit dan tertekan ini, dia bisa mengatakan hal-hal yang demikian. Tentu ini adalah bukan suatu hal yang mudah gitu ya. Kita kalau dalam kesulitan itu nggak nggak gampang ya bisa mengatakan bahwa kita tenang gitu ya. Padahal bergemuruh situasi gitu ya. Tetapi bagaimana mungkin Daud bisa mengatakan hal ini? Tetapi kenyataannya ya, kenyataannya Daud bisa mengatakan seperti ini. Dalam kondisi yang tidak tenang, dia tetap bisa mengatakan hal ini. Nah, inilah paradoksnya iman Kristen ya. Bisa kedua-duanya itu bertentangan ya. Sedang masalah tapi tenang. Nah, ini kan bertentangan. Orang yang dirundung masalah mana mungkin tenang. Tetapi dalam iman Kristen itu bisa terjadi dua-duanya benar. Benar lagi masalah, iya. Tapi tenang. Gitu. Nah, inilah paradoks ya namanya. Jadi kedua-duanya bertentangan, tetapi kedua-duanya itu benar gitu. Benarkah sedang bermasalah? Iya. Tapi tenang, iya benar juga. Gitu. Dalam masalah itu tetap tenang. Nah, inilah yang disebut paradoks ya. Makanya Tuhan Yesus itu sekaligus kuat, sekaligus ya lemah. Dikatakan kuat, iya. Dikatakan lemah, ya iya juga. Kenapa lemah? Ya iya, dia di dituntun ke jalan salib, dia tidak melawan seperti domba yang ingin disembelih. Dia kelihatan lemah gitu. Apakah Tuhan Yesus Allah? Iya Allah. Tapi Tuhan Yesus sekaligus manusia. Nah, inilah namanya paradoks ya gitu. Harusnya kalau manusia ya bukan, harusnya kalau manusia bukan Allah. Harusnya kalau Allah bukan manusia. Tapi dia dikatakan Allah, iya. Dikatakan manusia, iya juga. Dikatakan kuat, iya. Dikatakan lemah, iya juga. Gitu. Nah, inilah yang disebut paradoks. Makanya kita sebagai orang Kristen, kita berada dalam iman yang seperti ini gitu ya. Dikatakan rapuh, iya, tetapi bisa kuat gitu ya. Bisa juga kita mengalami kekuatan di tengah kerapuhan. Jadi rapuh dan kuat itu beriringan gitu ya. Keduanya bertentangan tetapi dua-duanya benar gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita makanya melihat Yohanes ya 14 ayat 27. Saya bacakannya sebentar. Yohanes 2 ayat Yohanes 14 ayat 27 ya. Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Jadi Tuhan Yesus itu sudah memberikan damai sejahtera kepada kita. Tapi memang damai sejahteranya itu bukan seperti yang dunia berikan gitu ya. Dunia itu selalu memberikan damai sejahtera yang semu. Damai sejahtera yang semu itu yang bagaimana sih? Ya yang di mana Tuhan Yesus dicobai. Tuhan Yesus waktu dia dicobai oleh iblis itu kan di seputar apa yang dicari oleh dunia ya. Yang pertama ada kekuasaan, ada harta ya. Jadi itulah yang sebetulnya diinginkan oleh manusia gitu ya. Sehingga maka sampai saat ini orang yang mungkin memiliki harta yang banyak gitu ya, atau mengejar harta, dia berharap harta itu bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, bukankah kalau kondisi uang kita banyak ya, kita merasa tenang misalnya. Nah, itu sebetulnya adalah suatu damai sejahtera yang semu gitu ya. Kita sehat gitu ya, merasa tenang. Ya memang iya, tapi itu sebetulnya adalah apa kita berkuasa ya, memiliki kedudukan. Yaitu sebetulnya
adalah damai sejahtera semu. Kita mencari sukacita yang di luar gitu ya, yang di luar Tuhan. Itu bisa saja, tetapi itu hanya sementara dan semu gitu. Oleh karena itu banyak orang yang misalnya mencari sukacita semu itu tidak pernah dipuaskan gitu ya. Nah inilah yang terjadi. Nah yang Tuhan Yesus katakan tadi di dalam Yohanes 14 ayat 27 itu adalah damai sejahtera yang dari surga ya. Itulah damai sejahtera yang dialami oleh para rasul ya. Bagaimana Paulus terombang-ambing di laut gitu ya. Tapi dia sejahtera. Bagaimana dia di penjara, tetapi dia sejahtera, damai sejahtera. Nah, inilah damai sejahtera yang sesungguhnya gitu ya. Nah, kalau damai sejahtera dari dunia itu ya, ketika uangnya habis udah nggak sejahtera dia. Ketika dia sakit, langsung rontok dia gitu. Ketika dia kedudukannya jatuh atau pensiun atau apapun itu langsung power syndrome, sakitlah dia. Nah, inilah damai sejahtera yang sebetulnya tidak membuat rasa tenang gitu ya. Ini on off gitu ya. Nah, tidak demikian dengan iman Kristen gitu ya. Iman Kristen itu seharusnya memiliki damai sejahtera yang tidak mengikuti keadaan di sekitar gitu ya. Ya memang kita bisa memahami bahwa ya kita sedih lah kalau kita sakit, kita sedih kalau kita tetap berduka cita kalau ada keluarga atau orang dekat kita yang meninggal. Ya tidak bisa kita atau kita bangkrut ya pasti sedih lah ya. Tetapi jikalau kita eh, kehilangan damai sejahtera itu ya berarti kita apa kita bersandar ya, kita menyandarkan diri kita pada damai sejahtera yang semu gitu loh. Nah, oleh karena itu, mari kembali kepada eh, Mazmur ini, ya. Bagaimana Daud itu bisa tenang ya di dalam menghadapi situasi yang tertekan ini, sehingga ini adalah situasi ketenangan yang mana dia katakan bahwa ada kuncinya ya, kenapa Daud itu bisa tenang ya. Apa yang bisa kita pelajari dari Daud ini ya? Dia bilang hanya dekat Allah saja ya. Nah, ini ada lagunya sebetulnya ya. Jadi hanya dekat Allah saja ini eh, ada kata hanya ya. Jikalau ada kata hanya ya, berarti ini adalah tidak ada pengganti gitu ya. Jadi kita tidak bisa menggantikan eh, hanya dekat Allah saja itu dengan yang hal-hal yang lainnya yang tadi saya katakan bahwa kita mendasarkan atau menyandarkan diri kita pada damai sejahtera yang semu-semu tadi ya yang ada pada dunia ini. Tapi hanya ini tidak ada pengecualian ya gitu ya. Hanya dekat Allah saja berarti ya ketenangan itu atau damai sejahtera itu hanya kita dapat ketika kita hanya dekat Allah gitu ya. Kenapa dekat Allah ya? Karena kata kedekatan ini memang membuat situasi ya secara psikologis ya. Itu kedekatan itu memang membuat rasa aman dan tenang gitu. Jadi ketika anak kecil dekat kepada orang tuanya ya dia punya rasa keamanan ya. Rasa tenang itu ada. Saya ingat waktu kecil dulu ya. Saya ingat tuh kecil tuh saya ke kebun binatang sempat hilang gitu ya. Jadi saya kan jalan, orang ramai sekali. Saya jalan, namanya anak kecil kan jalan, jalan, jalan. Sampai saya mendahului gitu, begitu balik lagi, saya kehilangan orang tua ya. Wah, saya nangis waktu itu. Karena apa? Merasa diri saya itu tidak aman saat itu ya. Waduh, ini saya kehilangan. Jadi namanya anak kecil pikirannya, wah saya udah nggak tahu pulang lagi deh nih. Gimana caranya gitu ya. Sampai ada orang lain itu menggapai saya gitu ya, membawa ke suatu
kantor informasi. Jadi saya ditanya siapa bapaknya, siapa ibunya, rumahnya di mana. Sejak saat itu barulah saya diinformasikan ke ruang masif. Di ruang informasi itu pakai speaker gitu ya. Namanya siapa, apa, eh, ada anak hilang namanya siapa, orang tuanya siapa. Barulah ketika itu bapak saya datang, barulah saya aman gitu ya. Nah itulah rasa dekat itu seperti itu ya. Nah makanya kalau kita dekat Allah gitu ya, seharusnya itu kita merasa semakin tenang gitu. Tapi kalau kita jauh dari Allah, bagaimana kita mau tenang gitu ya. Nah inilah tadi bagaimana gambaran anak dengan seorang orang tuanya ya atau dengan bapaknya lah. Seperti itulah kita sesungguhnya ya. Kalau kita jauh dari Allah, bagaimana kita mau tenang gitu? Tidak ada daya bersandar ya atau kita meminta suatu perlindungan ya. Kita kita meminta suatu keamanan dari mana gitu ya. Karena kita tidak pernah dekat dengan Dia. Nah, oleh karena itu, maka kuncinya bagaimana kita bersama Tuhan itu kita bisa tenang, maka kita harus membangun kedekatan kita dengan Allah gitu ya. Kita harus memiliki waktu berelasi ya atau waktu teduh kita dengan Allah. Makanya Daud di ayat 8 dia eh, di ayat 8 ya, saya bacakan lagi ya. Ya, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat ya. Jadi di sini tadi Mazmurnya dia itu sudah bergerak. Tadinya dia menceritakan dirinya gitu ya. Tetapi sekarang dia membagikannya untuk umat gitu ya. Makanya dia mengatakan percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Jadi kita di di-sharingkan ya atau diajarkan oleh Daud bahwa kita harus mempercayai dia setiap waktu ya. Nah, kalau kita mau mempercayai dia setiap waktu ya, kita pun harus mempunyai waktu dengan Tuhan gitu ya. Bagaimana kita mau percayalah dia setiap waktu, tapi kita tidak bisa memberikan waktu kita untuk Tuhan ya. Jadi memberikan waktu untuk Tuhan ya itu memang kelihatannya itu sesuatu yang sepele ya. Tetapi ini sebetulnya susah-susah gampang ya. Orang itu suka menganggap tidak penting gitu memberikan waktu buat Tuhan. Dia sudah dikejar-kejar kegiatannya hari itu, rasanya penting sekali gitu ya. Itu bisa itu ya. Ah nanti dulu deh waktu untuk Tuhan. Itu bisa gitu ya. Padahal seharusnya kita kita itu kan mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya ya. Sebetulnya kita menganggap penting Tuhan atau tidak gitu ya. Jadi kalau ginilah kira-kira ya, kalau kita ketemu seorang pemimpin ya atau seorang presiden, itu kan kita telat aja takut gitu ya. Misalnya tiba-tiba presiden itu mengundang kita ke istana jam 6 pagi harus sudah ada di sana ya. Uh, mungkin kita jam 3 jam 4 tuh udah subuh, udah mandi gitu ya. Dipanggil presiden gitu ya jam 6. Bagaimana supaya nggak telat. Nah inilah yang kita kadang menyepelekan Tuhan ya dalam memberikan waktu kita gitu ya. Seolah-olah kegiatan kita atau kepentingan kita hari ini gitu ya, itu selalu eh, mendesak kita bahwa ini penting nih. Wah, ntar kalau yang bekerja ntar si bos meeting nih, gua mesti nyiapin data begini begini begitu. Kalau enggak
nanti dia marah, udah ketakutan gitu apa sama bos yang di dunia gitu. Tetapi kepada Allah kita malah nggak takut gitu ya. Dan gampang gitu menghindari, ntar lah diatur lah, bisa diatur. Nah inilah yang kita kadang-kadang tidak memiliki apa ya, tidak menyediakan waktu yang justru seharusnya kita lebih menghargai kepada Allah kita gitu atau kepada Tuhan kita. Nah, kedua, Daud apa, menasihatkan kita supaya kita mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Nah, banyak eh, kita kalau lagi bermasalah gitu ya, kita hanya sharing gitu ya kepada orang-orang dekat. Ya, ini tidak salah gitu ya, kepada orang-orang yang kita percayai gitu. Kita masalah kita ya, kita melakukan konseling tidak salah. Tetapi seharusnya ya kita itu juga bisa mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan gitu ya. Dan ini sesuatu ya, sebelum kita sharing kepada sahabat kita atau sharing kepada pendeta atau sharing kepada teman kita ya atau konselor, kita itu bisa juga saya langsung kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Jadi ini itu lebih apa ya, kita kalau kita ketika kita men-sharingkan kepada Tuhan ya, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, itu kita bisa sangat terbuka ya, sehingga acap kali kita bisa bisa menangis gitu ya ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, karena tidak ada yang tidak dapat kita buka di hadapannya gitu ya. Dan dia itu, Tuhan sangat mengerti sekali keadaan kita gitu ya. Sampai kedalaman hati kita yang terdalam, itu dia sangat mengerti. Sekalipun manusia ketika kita sharing, dia bisa mendengar gitu ya. Tetapi manusia itu tetap ada batasnya ya. Dia hanya bisa mampu menangkap sharing kita itu atau curahan isi hati kita itu sejauh dia mendengarnya. Gitu. Tetapi Tuhan tidak hanya mendengar apa yang kita sampaikan, dia melihat hati kita yang paling dalam, jeritan kita, itu sangat mengerti. Mengapa dia mengerti? Ya karena dia yang menciptakan. Karena dia menciptakan, maka dia tahu kedalaman kita ya. Sama seperti seorang insinyur mesin yang menciptakan sebuah mesin, maka dia tahu seluk-beluk mesin itu prosesnya dari A sampai Z gitu ya. Sehingga ketika ada masalah, si si insinyur ini dia mendeteknya itu lebih mudah. Ya karena dia yang menciptakannya gitu ya. Dia tahu, oh kalau masalahnya begini, oh ini ada di sini nih. Sama aja montir aja yang sering melakukan apa, mendeteksi mesin mobil, dia begitu tahu, oh cek, di starter nggak bisa, oh dia langsung, nih bisa aki, bisa pengapian busi, bisa apa, apa lupa saya, ya kira-kira begitu ya. Nah, jadi Tuhan itu sangat mengerti ketika kita bisa mencurahkan isi hati kita. Jadi curahkanlah isi hati kita di hadapan Tuhan. Kalau kita sering mencurahkan hati kita kepada Tuhan, ya, ya berarti kita harus punya waktu kan gitu ya. Kembali lagi, kita ingin mempercayai Dia setiap waktu, kita punya waktu enggak? Kita ingin mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, ya kita punya waktu tidak ya. Lalu mengisi kebutuhan pokok rohani kita dengan firman Tuhan. Ini penting ya. Saya akan baca dari Matius 4 ya, ayat 4, pasal 4 ayat 4. Ya. Ini ketika Yesus sedang dicobai ya.
Nah, Tuhan Yesus itu menjawabnya dengan firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, roti ya, memang di dalam budaya Israel waktu itu roti adalah makanan pokok gitu ya. Nah, Tuhan Yesus di sini mensejajarkan ya bahwa firman itu adalah makanan pokok buat rohani kita. Gitu. Jadi hidup kita itu tidak mungkin tidak kita isi dengan firman Tuhan. Gitu ya. Kalau hidup kita tidak pernah kita isi dengan firman Tuhan, maka rohani kita pasti tidak seimbang karena tidak diberi makanan. Mirip jasmani kita, kalau kita tidak makan, maka kita lapar. Kalau kita lapar, pasti kita sakit. Ya bisa bisa apa yang biasa tuh sakitnya apa? Sakit mah ya, mula-mula mah. Tapi kalau kita keseringan telat makan, tidak makan ya menggerogoti kita lah. Mungkin kita akan lebih parah. Nah, sama saja dengan rohani kita ya. Kalau kita eh, tidak pernah kita isi firman Tuhan, ya sama kita makin hari makin digerogoti rohani kita, makin tidak punya kepekaan, makin tidak butuh Tuhan, sehingga kita bagaimana punya waktu juga dengan Tuhan gitu ya. Kalau kita tidak pernah mengisi firman Tuhan. Mengisi firman Tuhan sebagai makanan pokok rohani kita, itu berarti kita memberikan waktu ya kepada Tuhan. Nah, inilah hal-hal yang membangun kedekatan kita kepada Allah. Yang terakhir, tidak hidup dalam dosa. Ya. Kita lihat di Yesaya 59, ya, ayat 1 dan 2, saya bacakan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Nah, jadi kalau kita hidup dalam dosa, ya kita nggak usah bermimpi punya kedekatan dengan Allah gitu ya. Karena kita tidak bisa membangun kedekatan dengan Allah dengan eh, hidup dalam kancah dosa ya, atau berdosa. Daud juga pernah jatuh dalam dosa. Kira-kira setahun ya dia mengalami dia mungkin dia pikir lupa dia hidup dalam dosa ya. Karena dia mengambil Batsheba, istri daripada Uria. Sampai Nabi Nathan menegurnya, barulah dia menyadari bahwa dia telah berdosa kepada Tuhan dan dia minta ampun gitu. Nah, kita tidak mungkin ya kita menutupi segala dosa kita di hadapan Tuhan, pura-pura tidak tahu, pura-pura lupa gitu ya. Tidak diakui di hadapannya gitu ya. Nah, inilah yang menghalangi kita kedekatan kita dengan Allah ya. Jadi kalau mungkin kita kurang mendapatkan pertolongan dari Tuhan ya, mungkin saja karena kita terhalang oleh segala dosa kita gitu ya. Karena Yesaya tadi mengatakan ya Allah itu nggak kurang panjang untuk menolong. Tangannya itu tidak kurang, sampai digambarkan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong. Tapi yang memisahkan antara kita dengan Allah, segala dosa kita. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita bersama Tuhan itu ingin tenang,
Ya, bangunlah kedekatan diri kita dengan Allah dengan hal-hal yang tadi saya sampaikan gitu. Kita harus punya relasi yang baik dengan Tuhan dan menghindari hidup kita dalam dosa dan senantiasa mengisi rohani kita dengan makanan pokok yaitu firman-Nya. Nah, inilah kalau kita menjalani seperti ini, pasti kita juga akan mengalami seperti apa yang dirasakan Daud ya. Benarkah memang benar kita tidak bisa menghindari apa masalah gitu. Kita bisa dirundung masalah, tapi kita bisa mengatakan aku tenang. Kenapa aku tenang? Ya karena bersama Tuhan, dekat dengan Tuhan. Nah, jadi kesimpulan ya bahwa kesimpulan kita ya dalam pelajaran ini ya dalam firman Tuhan ini, orang Kristen itu sama seperti orang lainnya ya, tidak luput dari masalah di dunia ini, gitu. Jadi kadang-kadang ini orang Kristen ini suka merasakan bahwa dia orang yang apa privilege ya gitu. Privilege itu adalah orang yang beda dari yang lainnya gitu ya. Nah ini eh, beda dengan yang lainnya. Privilege ini memang memang ada, tetapi bukan masalah-masalah, bukan masalah-masalah yang kita hidupi sehari-hari kita gitu ya. Privilege kita itu adalah kita dipilih oleh Allah, diselamatkan. Itu memang privilege ya itu. Itu adalah pilihan Allah oleh karena kemurahannya, bukan karena kebaikan kita ya. Itulah privilege kita ya. Tetapi sebagai orang yang hidup dalam dunia itu kita jangan merasa bahwa kita itu privilege gitu. Kita sama gitu. Orang orang Kristen itu sama sama orang yang lain menghadapi masalah gitu, menghadapi kesedihan, menghadapi kemalangan, menghadapi cobaan, menghadapi peperangan. Ya jadi kita kalau lihat kisah Yusuf ya, itu ketika Yusuf ada di Mesir itu kan dunia sedang kelaparan ya. Itu Yakub dan anak-anaknya yang lain ya atau saudara-saudara Yusuf itu nyari gandum juga ke Mesir sampai dia ketemu si Yusuf gitu ya. Apakah kelaparan itu dihindarkan gitu ya bahwa kalau kalau Yakub ini kelaparan dia tetap bisa makan gitu ya. Wah, ntar gandum di rumahnya tuh jadi banyak gitu, mujizat terjadi. Ya nggak gitulah gitu. Sama si Yakub itu dan anak-anaknya ya akhirnya ke Mesir ya nyari gandum. Nah, disinilah ya perbedaannya. Ketika dia nyari gandum di Mesir, ketemulah dengan Yusuf. Nah, inilah jalan-jalan Tuhan eh, yang tidak diketahui ya saat itu oleh oleh saudara-saudara Yusuf gitu ya, oleh Yakub sendiri sebagai bapaknya. Itulah berkatnya gitu. Makanya di tengah kesulitan itu muncullah berkat karena Yakub jadi ketemu Yusuf, gitu. Nah, jadi keadaan kita sebagai orang Kristen di dunia ini ya nggak beda gitu ya. Kalau negara ini ada masalah ya kita juga kena. Negara ini perang ya kita juga susah. Sama di Palestina itu yang diserbu Israel itu juga ada orang Kristen kan. Apakah orang Kristen itu terus aman gitu di Gaza? Ya enggak juga. Ya susah ikut mengungsi, ikut di camp pengungsian, sama gitu ya. Nah, hanya iman Kristen itu mengajarkan kita bahwa kita sebagai Kristen itu sudah diperdamaikan dengan Allah gitu. Sehingga ketika kesulitan yang kita hadapi dia menjanjikan penyertaannya itu ya.
apa namanya garansinya gitu ya. Jadi garansi yang kita dapatkan dari Tuhan, Dia menyertai kita gitu ya. Nah, sehingga makanya rasul-rasul itu ketika dia menginjili, pergi memberitakan Injil, ya dia susah gitu ya. Bahkan dibantai, disalib terbalik, diapa-apain lah, di, diserang gitu ya. Tetapi dia mengalami janji penyertaan Tuhan sehingga di keadaan pun yang demikian ya, yang kesulitan apapun yang dialami oleh para rasul, maka dia dapat merasakan damai sejahtera gitu. Damai sejahtera yang mana? Ya itu yang dari surgawi yang tadi saya sampaikan bahwa bukan damai sejahtera yang semu tadi. Nah, inilah yang membuat bagaimana kita bersama Tuhan itu kita bisa tenang. Jadi tenangnya itu bukan tenang tidak ada masalah, tetapi di keadaan kita yang menghadapi masalah, kita bisa tenang karena kita dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita dekat dengan Tuhan? Yaitu tadi, milikilah hubungan dan relasi yang dekat dengan Tuhan, isi hidup kita dengan firman-Nya, memberikan waktu kepada Tuhan, dan juga apa tidak hidup di dalam dosa. Nah, kiranya ini sharing dari saya, semoga sharing ini bisa membantu kita semua di dalam kita menghidupi iman Kristen kita, sehingga ketika kita menghadapi situasi-situasi di dunia ini yang tidak membuat hati kita enak dan hati kita tidak tenang, kita tetap bisa tenang karena kita dekat dengan Allah. Amin.